Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Sadi dengan NIM 2260422102. Nama saya Raka Arya Kusuma dengan NIM 226042210025. Perkenalkan, nama saya Ajat Bintoro NIM 226042210028. Perkenalkan, nama saya Mahmud Abdul Umar dengan NIM 226042210052. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wari dengan NIM 22604224 Perkenalkan, nama saya Fauzia Yufli, NIM 226042210064. Permisi Mas, maaf mengganggu waktunya. Nama saya Raka dan teman saya Irul. Masnya ada waktu nggak ya? Ada banyak. Namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Nama saya Sindik. Oke, Mas Sidik, saya punya beberapa pertanyaan tentang Pancasila. Iya. Yang pertama, apa menurut pendapat Masnya tentang Pancasila? Pancasila itu ideologi negara ini menurut saya. Dasar-dasar dari semua itu hukum seperti itulah. Pertanyaan kedua, setujukan apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain? Kalau saya sendiri tidak setuju, karena itu kan Pancasila terbentuk dari itu kan jiwa-jiwa luhur yang itu kan leluhur Indonesia. Jadi menurut saya itu tidak tergantikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, contoh Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Mas? Contohnya itu bisa dengan toleransi antar umat beragama, atau gotong royong, atau pemilu juga itu bisa pemilu. Kalau apakah masih perlu Mas Pancasila sebagai ideologi negara? Menurut saya sangat perlu, karena kalau tidak ada Pancasila mungkin Indonesia itu tidak bisa bersatu, akan terpecah belah mungkin. Yaudah Mas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idul Sadu dari program studi PJSD mau menanyakan tentang Pancasila, Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Sri Mustafa. Oke. Gini, Pak, saya mau menanya tentang itu, Pak. Jika perlukah Pancasila sebagai ideologi negara? Pak. Masih, kalau menurut saya itu masih sangat perlu, apalagi kalau Anda pertanyaan sekarang bisa dikatakan itu sangat perlu, bahkan mungkin lebih kepada itu dibangkitkan lagi, karena semakin kesini jelas Pancasila sudah semakin, maaf ya, mungkin dilupakan. Terus ya mau nanya lagi, Pak, yang kedua, apa kelebihan Pancasila sebagai dasar negara? Kelebihan Pancasila sebagai dasar negara untuk pemerintahan dan untuk rakyatnya, karena ideologi Pancasila yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu jelas itu mencakup seluruh, bukan hanya bersifat tanah ataupun, tapi itu keseluruhan rakyat bangsa Indonesia, baik sebelum merdeka maupun sesudah merdeka, itu sudah sangat jelas, itu terjelas tentang hak-haknya jelas diakui, perlindungannya jelas diakui, kebebasan dan kesamaan harga diri juga diakui, tidak ada batasan antara atasan ataupun pimpinan, itu hanya sebatas di tempat kerja ataupun di mungkin dia di tempat kerja saja. Untuk secara hak asasi manusia semuanya sama, laki-laki maupun perempuan. Itu akibat dari kita menganut ataupun melaksanakan apa yang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi untuk secara keseluruhan ideologi Pancasila dipraktekkan dalam sebuah negara, khususnya negara kita, itu sangat penting, karena itu menjaga kebersamaan, melindungi negara dari serangan-serangan yang mungkin dari luar negara yang ingin menjajah kita atau merongrong, baik yang dari dalam maupun dari luar.
Ya itu kan kelebihan untuk pemerintah. Kalau kelebihan buat masyarakat sendiri itu apa ya Pak? Masyarakat kalau itu sekarang kalau masyarakat berarti kita bicara masalah person ya. Kalau Iya. pribadi kita Pribadi. bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila itu baik buat ya menjaga keseimbangan dalam rumah maupun di luar rumah. Untuk kita yang sudah keluarga mungkin itu baik buat generasi kita, turunan kita untuk menjadi generasi muda yang tentunya itu akan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin yang sekarang. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila kita terapkan dari rumah, dari yang paling mudah dan yang paling simpel, paling adalah dari rumah sebelum keluar rumah adalah keluarga kita sendiri. Itu tentunya mungkin kesemrawutan, keliaran anak-anak remaja yang sekarang itu tidak akan terjadi kalau kita sebagai orang tua itu sudah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dari rumah kita sendiri. Ya mungkin cukup sekian untuk wawancara ini Pak ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah berkenan untuk diwawancarai. Ya, itu Pak, gitu aja. Terima kasih ya Pak. Siang Mas. Siang Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wari. Dengan Mas siapa? Panggilannya Mas Bagas. Ya Mas Bagas. Di sini saya akan bertanya-tanya mengenai Pancasila. Yang pertama, apa kelebihan Pancasila sebagai dasar negara Mas, pendapatnya? Kalau menurut saya kelebihan Pancasila itu bisa mempersatukan rakyat Indonesia yang berbeda ras, agama, dan suku. Oke Mas. Terus benarkah nilai-nilai Pancasila mulai terkikis Mas pada saat ini? Bisa dibilang begitu karena gimana ya? Karena itu contohnya aja kayak korupsi itu sekarang sudah merajalela dan hukumannya itu kurang berat. Oke Mas, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih ya Mas. Siap. Sudah Sama-sama. wawancara dengan saya. Ya. Terima kasih. Selamat sore Mas. Sore. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, nama saya Anjar Benjara, saya dari mahasiswa UNJ. Akan mewawancarai Anda buat tugas UAS. Ya, boleh berkenan? Boleh. Wawancaranya tentang Pancasila. Pancasila. Ya, Iya. menurut Anda Pancasila itu apa? Kalau menurut saya itu Mas, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, terus sebagai pedoman dalam bertingkah laku pedoman dalam bertingkah hidup maupun dalam lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara. Ya. Kalau menurut Anda, menurut saudara, setujukah apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain? Kan Pancasila adalah dasar ideologi. Juga Indonesia itu adalah negara kepulauan, sehingga sangat beragam lah dan sudah cocok untuk disebut dengan Pancasila. Karena Pancasila dalam keberagaman sebagai pemersatu bangsa. Jika nanti Pancasila diganti dengan ideologi, apakah siap dengan ideologi baru? Sedangkan Pancasila sendiri itu sudah ada sejak 1945. Oh, berarti Anda tidak setuju bila Pancasila Tidak Mas, tidak. ganti ya? Ya. Oh, ya. Pancasila sekarang menurut Anda Pancasila mulai terkikis atau tidak? Nah, gini Mas, kita lihat aja dari lingkungan sekitar, apakah dalam lingkungan sekitar kita itu sudah mencerminkan apa yang terdapat dalam Pancasila. Karena sekarang itu tidak sedikit banyak kasus yang terjadi oleh kelompok-kelompok yang tidak paham akan nilai Pancasila. Untuk itu saran saya untuk pemerintah lah, terutama untuk pemerintah, untuk mengetatkan peraturan-peraturan dalam Pancasila agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, maaf. Enggak apa-apa. Selamat sore, Mas. Sore.
Dari beberapa narasumber yang kami tanya, sebagian besar sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila tepat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena bisa mengakomodir berbagai suku yang ada di Indonesia. Dengan berbekal Bhinneka Tunggal Ika mewujudkan berbagai suku bangsa tetapi tetap berada dalam kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila bisa berfungsi sebagai pemersatu bangsa, rakyat dan rakyat Indonesia, namun masih kurang dalam hal pelaksanaan, yaitu tingginya tingkat korupsi dan belum bisa melawan cengkram penguasaan ekonomi dari bangsa lain.